Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Syarifuddin Dayat dari kelompok 6 sekaligus jadi moderator pada kesempatan kali ini. Kami akan mempresentasikan artikel kami dengan judul tipe-tipe negara dalam sejarah. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Nur Laili Muzayyanah dengan NIM 211102030053. Kemudian Siti Wardah Rohmatunisa dengan NIM 214102030003. Rekan saya selanjutnya yaitu Muhammad Danial dengan NIM 214102030016. Yang nomor 3 Muhammad Rio Rafsanjani 214102030028. Dan yang terakhir atas nama Ahmad Syarifuddin Hidayat 214102030031. Baik, telah dijelaskan rekan-rekan saya tadi. Kemudian selanjutnya masuk ke pembahasan, akan saya persilahkan kepada rekan saya. Kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Lailil Muzainah, NIM 211102030053. Tipe negara timur kuno atau purba menurut penulis-penulis barat, tipe negara timur kuno adalah tirani atau despotis. Sebagai alasan dikemukakan bahwa negara timur kuno diperintah oleh raja-raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang. Pendapat ini tentunya belum seluruhnya benar, karena ini dilihat dari kacamata barat yang tidak mengenal latar belakang dari struktur masyarakat timur. Sebagai contoh, negara Jawa kuno di Indonesia. Jika diselidiki benar-benar bahwa peranan raja sangat besar sekali. Ia bertanggung jawab atas kebaikan dan keburukan masyarakatnya di dalam negara. Kalau terjadi suatu bencana dan penyakit yang menular yang membawa korban yang banyak, raja melakukan puasa atau bersemedi untuk mencari jalan keluar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danial, NIM 214102030016. Baik, saya akan menjelaskan tentang tipe negara Yunani kuno. Negara Yunani kuno mempunyai tipe sebagai negara kota atau polis. Warga negaranya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan budak atau tidak dianggap subjek hukum. Yang kedua, golongan pendatang atau tidak punya hak terlibat dalam pemerintahan. Dan yang ketiga adalah golongan asli. Bentuk penyelenggaraan negara yaitu demokrasi langsung. Kebiasaan orang Yunani kuno adalah membicarakan berbagai persoalan hidup termasuk politik dan negara. Hal ini karena ada beberapa faktor. Pertama, negara sering mengalami pertukaran pemerintahan dari monarki ke aristokrasi ke tirani, dari tirani ke demokrasi. Kedua, adanya kebebasan bicara. Ketiga, negara disamakan dengan masyarakat dan juga sebaliknya. Keempat, cara hidup yang selalu memperhatikan dan mendiskusikan masalah secara bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wardah Rohmatunisa, NIM 214110203003. Di sini saya akan menjelaskan tipe negara Romawi kuno. Tipe negara Romawi kuno digambarkan sebagai imperium yang mempunyai wilayah luas sekali karena jajahannya. Raja Romawi kuno, kaisar, mempunyai kekuasaan yang besar sekali dan dapat bertindak sewenang-wenang dan terkenal sebagai tirani. Kedaulatan rakyat yang diterima dari ajaran Yunani dikonstruksikan sebagai paham Caesarium, yaitu suatu paham di mana kaisar menerima seluruh kekuasaan rakyat berdasarkan kepercayaan rakyat kepadanya. Maka kaisar menjadi wakil rakyat yang bertindak atas namanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tipe negara abad pertengahan. Menurut penganut agama Kristen, perintah penguasa hanya boleh ditaati
apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Aliran yang memperkuatkan ajaran agama ini ialah skolastik. Ajaran agama ini yang menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada agama sejak abad pertengahan. Pandangan hidup dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Setelah agama Kristen diakui sebagai agama resmi negara, maka lalu mendirikan suatu organisasi gereja yang dikepalai paus. Gereja hanya mempersoalkan soal-soal agama, tetapi lama-kelamaan ikut mempersoalkan soal-soal negara. Tipe negara abad pertengahan ialah feodalistis, berdasarkan hak perseorangan yang mutlak. Tetapi dalam perkembangannya, hak milik tidak lagi mutlak, tetapi hak milik mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada kepentingan umum. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarifuddin Hidayat, mahasiswa semester 2 dari Prodi Hukum Tata Negara, dan juga saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan suatu tipe negara modern atau yang sering dikenal dengan negara hukum. Salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa Inggris disebut legal state atau state based on the rule of law, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut Rechtsstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah Rechtsstaat dan rule of law itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara juga disebut sebagai negara konstitusionalisme. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah konstitusional demokrasi, yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Menurut Montesquieu, dalam bukunya El Spirit des Lois yang diterbitkan pada 1748 di sana, yang mengikuti jalan pemikiran John Locke, membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu pertama, kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan atau instansi kelembagaan negara yang membuat undang-undang. Kemudian nomor 2, kekuasaan eksekutif. Apa yang dinamakan eksekutif itu? Yakni kekuasaan atau instansi kelembagaan negara yang memiliki bagian untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian nomor 3, kekuasaan yudikatif, yakni instansi atau kelembagaan negara dalam bidang kehakiman. Dari klasifikasi Montesquieu di atas, dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam 3 fungsi, yakni legislatif, the legislative function, eksekutif, the executive or administrative function, dan yudikatif, the judicial function. Sebelumnya, John Locke juga membagi kekuasaan negara dalam 3 fungsi.